Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Joko Susilo SPD IMSI dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 13 akan menyampaikan sebuah tema dengan judul ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang konsumsi. Ini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Nah, saya sendiri bernama Ainun Nisa Hasanah, kemudian ada Adi Sukmawijaya, kemudian ada Diah Damayanti, dan Muhammad Yazid Afhani. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan dulu nih pembahasannya apa aja di dalam video kita. Nah, jadi yang pertama itu ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang konsumsi. Yang kedua ada pengertian tentang konsumsi. Yang ketiga tentang etika dalam konsumsi Islam. Yang keempat tujuan konsumsi Islam. Yang kelima prinsip ekonomi. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Kemudian yang ketujuh ada ajaran konsumsi Islam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang konsumsi. Nah, jadi di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali yang menjelaskan tentang konsumsi, bagaimana kita mengonsumsi yang baik, kemudian makanan apa aja yang tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran. Jadi saya akan menjelaskan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang konsumsi. Tapi saya akan membacakan salah satunya saja ya, karena kalau misalkan saya baca semuanya nanti takutnya durasinya akan lebih panjang. Jadi saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya saya akan membacakan arti dari ayat 168. Bismillah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah, mimma fil ardi, dari makanan yang terdapat di bumi, halalan yang halal, thayyiban dan yang baik, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya, lakum, setan itu bagimu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kemudian yang ayat 169, innama ya'murukum, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu, bisu'i, agar berbuat jahat, wal fahsya, dan keji, wa in taqulu, dan kamu mengatakan, alallahi, tentang Allah, ma la ta'lamuna, apa yang kamu ketahui. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan ayat tersebut. Yang pertama, Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal dan yang baik. Yang kedua, manusia dilarang mengikuti ajaran setan karena setan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang kandungan ayat 168 sampai 169 surah Al-Baqarah tadi ya. Yang pertama itu Allah menyuruh manusia memakan makanan yang halal lagi baik. Yang kedua, manusia dilarang mengikuti ajaran setan karena setan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji dan jahat. Yang ketiga, pengikut-pengikut setan tidak mau mengikuti ajaran Allah karena mereka bertaklid buta pada
saja kepada apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, walaupun nenek moyangnya tidak mengetahui apa-apa. Yang keempat, orang kafir itu seolah-olah tuli, bisu, dan buta, tidak mau menerima kebenaran dan ajaran Allah. Mereka adalah seperti hewan yang mengikuti saja kemauan pengembalanya tanpa mengerti dan memikirkan maksud pengembalanya itu. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an ini, dari dalam surah Al-Baqarah tadi itu menjelaskan tentang Allah itu menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, tidak memakan makanan yang haram, kemudian tidak memakan makanan yang subhat, karena itu sangat berefek kepada diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita memakan makanan yang tidak sehat, maka itu akan menyebabkan kepada diri kita juga gitu. Kemudian manusia dilarang mengikuti ajaran setan karena setan itu hanya mengajak kepada perbuatan yang keji dan jahat. Nah, kita tahu sendiri ya, setan itu adalah musuh terbesar kita ya, karena setan itu selalu mengajak pada kejahatan, pada keburukan, karena dia tidak ingin kita ini orang-orang yang beriman, mereka itu tidak mau kita sampai melakukan hal-hal yang baik terus. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir Ibnu Katsir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rizki semua makhluknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan yang sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, yaitu hewan unta bahirah, soibah, yaitu hewan unta soibah, kemudian wasilah, yaitu hewan unta wasilah, dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah. Dalam firman Allah, innalakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya. Kemudian firman Allah, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang memerintahkan kalian kepada pembuatan-pembuatan yang jahat dan pembuatan-pembuatan yang berdosa besar seperti zina dan lain-lainnya. Yang paling parah di antaranya ialah mengatakan terhadap Allah hal-hal tanpa didasari pengetahuan, dan termasuk ke dalam golongan terakhir ini setiap orang kafir juga disebut bid'ah. Nah, jadi di dalam ayat ini itu menjelaskan kalau misalkan kita semua di muka bumi ini rizki itu halal. Baik, saya akan membacakan hadis tentang konsumsi. Di dalam hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, sungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan, dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak. Maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi SAW. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maka berdirilah Sa'ad ibnu Abu Waqqas lalu berkata, wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan doanya. Maka Rasulullah pun menjawab, hai Sa'ad, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kekuasaannya. Sesungguhnya seorang laki
yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doanya dari selama 40 hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka akan lebih layak baginya. Na'udzubillah. Kemudian dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudid. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahiroh, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Kemudian memang ada beberapa para ulama yang berpendapat bahwa di samping ayat tersebut ada lagi yang diharamkan memakannya berdasarkan hadis Rasulullah, seperti memakan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa memakan binatang-binatang tersebut hanya makruh saja hukumnya. Allah menyuruh manusia memakan yang baik, sedang makanan yang diharamkan oleh beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan mereka buat sendiri halal dimakan. Jadi dari ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi itu menjelaskan semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal untuk dikonsumsi kecuali darah, terus bangkai, kemudian daging babi, kemudian hewan yang disembelih bukan dengan melafalkan asma Allah, kemudian hewan yang jatuh, kemudian hewan yang tercekik, hewan yang dipukul. Nah, itu tidak boleh hukumnya dimakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Cacit Afani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengertian konsumsi. Nah, pengertian konsumsi itu adalah, kalau secara bahasa sih dari bahasa Belanda, yaitu konsumsi, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, kalau menurut Kamus Besar Indonesia, konsumsi yaitu pemakaian barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Terus ada juga kalau menurut Umar Burhan, konsumsi yakni nilai guna satu barang adalah yang dapat memberikan kepuasan, yang disebut dengan utility. Tentu saja nilai guna barang yang satu tidak selalu sama dengan nilai guna barang yang lain. Nilai guna juga bisa berbeda karena waktu atau tempat yang berbeda. Secara umum sih, konsumsi merupakan kegiatan manusia dalam penggunaan barang dan jasa untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna atau manfaat suatu barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan tingkat pendapatan seorang menentukan terhadap pola konsumsinya. Pendapatan yang tinggi memungkinkan tingginya konsumsi. Selanjutnya ada etika konsumsi dalam Islam, yaitu konsumsi berlebih-lebihan tidak boleh. Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, tidak boleh itu. Terus dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf, pemborosan, atau tabdzir, atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Tabdzir juga berarti menggunakan barang dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum, atau dengan cara tanpa aturan. Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dan hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pada konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, rata gitu ya. Terus yakni pola terletak di antara kekikiran dan pemborosan itu tidak boleh. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat atau wajar dianggap israf dan tidak disenangi Islam. Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak
tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangkaan legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaan. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabdzir. Dalam hukum fikih Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan dan bila dianggap perlu dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan syariah, dia seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya. Nama saya Disukma Wijaya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsumsi. Kemudian yang D, tujuan konsumsi Islam. Nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah falah atau kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat yang meliputi material, spiritual, individual, dan sosial. Kesejahteraan itu menurut Al-Ghazali adalah maslahah atau kebaikan. Karena itu, falah adalah manfaat yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan berkah. Falah sama dengan manfaat ditambah berkah. Jadi yang menjadi tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya atau didapatkannya falah oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Ini artinya dalam suatu masyarakat seharusnya tidak ada seorang pun yang hidupnya dalam keadaan miskin. Dalam upaya mencapai atau mendapatkan falah tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya mencapai falah menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Mendapatkan falah dapat dilakukan melalui konsumsi, produksi, dan distribusi berdasarkan syariat Islam. Hal itu berarti bahwa setiap aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi harus selalu mengacu pada fikih Islam. Mana yang boleh, mana yang diharamkan, dan mana yang dihalalkan. Eksistensi keimanan dalam perilaku ekonomi Islam manusia menjadi titik krusial termasuk dalam konsumsi, produksi, maupun distribusi. Kemudian yang E, prinsip konsumsi. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk diri sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan, di mana prinsip syariat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak dilarang hukum. Misalnya dalam soal makanan dan minuman yang dilarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri atau bangkai, daging babi, daging binatang, dan ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mempersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala dan tuhan-tuhan lain. Kemudian yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat yang kedua ini maksudnya adalah harus baik dan cocok ketika dikonsumsi. Makanan dan minumannya tidak kotor ataupun menjijikan sehingga tidak merusak selera, karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman dari sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi yang menganggap konsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menggenjot suatu produksi dan pertumbuhan.
Semakin banyak permintaan, maka semakin banyak barang yang diproduksi. Disinilah kemudian timbul penindasan terhadap buruh agar harus bekerja tanpa mengenal batas waktu guna memenuhi permintaan. Dalam Islam justru berjalan sebaiknya, menganjurkan suatu cara konsumsi yang moderat, adil dan proporsional. Intinya dalam Islam konsumsi harus diarahkan secara benar, agar keadilan dan kesetaraan untuk semua bisa tercipta. Kemudian yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan meminum makanan halal yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan berakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Diah Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan. Apa sih pendapatan itu? Pendapatan merupakan suatu balas jasa dari seseorang atas tenaga yang telah diberikan. Terus itu yang kedua, tingkat pendidikan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin tinggi pula kebutuhan yang akan dipenuhinya. Yang ketiga, tingkat kebutuhan. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Seseorang yang tinggal di kota berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di desa. Yang keempat yaitu kebiasaan masyarakat. Di zaman yang serba modern, muncul kecenderungan konsumerisme di dalam masyarakat. Penerapan pola hidup ekonomis yaitu dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kelima yaitu harga barang. Jika harga barang naik, maka daya beli konsumen itu akan turun. Begitu juga kebalikannya. Yang keenam yaitu metode. Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasar sehingga konsumsi itu bertambah. Dengan demikian, mode dapat mempengaruhi konsumsi. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu ajaran konsumsi dalam Islam. Islam itu mengajarkan bahwa kita diwajibkan untuk mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang seketika itu disembelih tanpa menyebut atau melafazkan nama selain Allah. Yang kedua yaitu larangan untuk meminum minuman keras. Itu juga ada di dalam firman Allah yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji. Sebab itu, hendaklah kamu tinggalkan supaya kamu beruntung. Dalam salah satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, ada 5 binatang yang haram atau tidak boleh dibunuh untuk tujuan konsumsi. Jika setiap darinya dibunuh oleh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, maka orang itu termasuk orang-orang yang fasik. Adapun binatang yang dimaksud itu yaitu burung gagak, burung raja wali, ular, landak, dan semua binatang yang bertaring atau yang suka menggigit. Contohnya itu seperti anjing. Setiap larangan yang dikeluarkan oleh Allah dan Rasulullah mempunyai hikmahnya. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk mengikutinya karena hal ini termasuk bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian dari saya. Sekian baik teman-teman. Kamu pengen sih? Kucingnya mau ikut. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya nanti bisa kalau misalkan ada yang belum dipahami dari pemaparan kami, bisa didiskusikan di grup
kelas ya. Nah, kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.